tidak hanya dakwah secara nyata di dunia nyata, tapi juga di dunia maya atau dunia gaib. Nah, jadi ini kelebihannya Majelis Asyarifah itu, dakwahnya itu tidak hanya di dunia nyata tapi dunia gaib seperti itu. Dan pusat juga dakwahnya ke makhluk-makhluk halus. Silakan nanti ditonton untuk yang Majelis Asyarifah pusat, itu sudah banyak, itu sudah dakwah-dakwah dan mediumisasi ke makhluk halus. Untuk kultum pada malam ini ada beberapa pertanyaan, saya ambil satu saja. Ada pertanyaan terkait hal-hal yang bersifat viral dari sahabat Instagram kita, yaitu Mas Ardinata yang dari Gebang. Beliau ini adalah mahasiswa PBA semester 5 di kampus IAI Al-Qadiri. Mas Ardinata menanyakan bagaimana Ustaz kasus-kasus terbaru, mengenai kasus-kasus terbaru, kronologis dan hukumnya kejadian penusukan Syekh Ali Jaber. Nah, ini yang sedang viral. Bahkan saya lihat tadi itu masuk di trending utama dan penontonnya sampai 5 juta, 6 juta dalam waktu beberapa hari ini. Berarti ini hal yang hangat. Lantas bagaimana terkait penusukan Syekh Ali Jaber? Oleh karena itu kita selaku Majelis Asyarifah yang terkenal pendekarnya ini, banyak pendekar-pendekar. Misalnya di sini ada pendekar Ustadz Dani, ada juga pendekar Ustadz Dus, ini ada pembina pendekarnya ini, bahkan ini yang kebal. Kalau Gus Ahmad Gufran ini insya Allah beliau ini sudah banyak makan garam. Beliau juga pengurus wilayah Banser dan ilmunya tidak perlu dipertanyakan lagi. Saya pernah menonton dengan mata kepala saya sendiri di Pedang, makan beling, nganuri, itu tidak terdas semua. Tapi lucunya waktu itu pas kena patok, kena palu itu bisa abu, padahal di Pedang nggak mempan, kena palu, kadang kesandung itu bisa sakit. Ini loh anehnya, hal-hal yang kecil bisa. Nanti untuk urusan ilmu karomah, salah satunya ini adalah di Majelis Asyarifah punya karomah Asmaul Husna, terkait medium atau hal-hal yang gaib atau kekebalan dan lain sebagainya, itu kan termasuk karomah. Insya Allah beliau bersama Gufron mampu ini kalau mengajari ini seperti itu. Namun untuk urusan anak-anak, karena masih anak-anak, ini khusus dewasa nanti. Baiklah, bagaimana kronologisnya penusukan Syekh Ali Jaber? Waktu itu ketika mengisi acara pengajian, tiba-tiba ada seseorang yang pemuda pemuda naik kemudian menusuk. Untung Syekh Ali Jaber itu siap sigap sehingga tertusuk pada sekitar sininya ini, tangannya, lengannya. Nah, kalau tidak sigap itu bahaya ya. Iya, kalau yang ditusuk itu pendekar-pendekarnya Majelis Asyarifah tidak masalah. Gus Ahmad Gufron misalnya ceramah seperti ini kok ditusuk, ya ketawa Gus Ahmad Gufron. Apalagi hanya pisau kecil, pisau kecilnya yang patah nanti seperti itu. Karena memang urusan karomah itu ada tirakatnya sendiri ya. Salah satunya memang ada bacaan-bacaan dzikir syarifah itu khusus karomah, sehingga dalam rangka membentengi, karena kita tidak tahu mara bahaya itu kapan datang. Oleh karena itu kita selalu siap membentengi, seperti membaca ya Hayyu ya Aliyu ya Qawiyu ya Qawiyu yang maha kuat. Insya Allah kalau cuma pisau kecil yang dilat anak pemuda itu ya tidak ada apa-apanya, apalagi ke pendekar-pendekarnya. Kalau anda tidak percaya silakan coba ini ya, untuk yang pendekar muda ini, pendekar itu sih. Kalau ditusuk kira-kira cuma kemarin katanya kena duri ini, abu kakinya ini. Padahal ditusuk pisau tidak apa-apa, kena duri lah. Ini kadang agak anehnya ini. Jadi itu terkait ulama ya, kita selaku pendekar-pendekar ini di sini banyak pendekarnya, kita harus jaga. Oleh karena itu Banser sekarang turun tangan, beliau juga mau ke Jember, katanya Syekh Ali Jaber insya Allah akan dikawal oleh Banser dan sudah siap gitu ya. Jadi kalau bela ulama itu wajib. Nah, ini persis dalam kajiannya kitab ini Lubabul Hadis karangannya Imam Suyuti. Di situ bahas-bahas tentang hadis. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam man sofahal ulama faka'an nama sofahani, barang siapa yang bersalaman mencium tangannya ulama
maka dia seolah-olah mencium tanganku, katanya Nabi. Man jalasal ulama, barang siapa yang duduk bersama ulama, faka'an nama jalasa ma'i, seolah-olah dia itu duduk dengan saya. Man jalasa fid dunya ma'i, barang siapa yang sudah duduk bersama saya di dunia, ajlastuhu fil akhirah ma'i, maka Allah akan maka Nabi Muhammad akan mendudukkan dia di akhirat. Berarti kalau sudah sama Nabi Muhammad jelas di surga. Itu saking pentingnya saking mulianya ulama. Oleh karena itu menjaga ulama itu wajib, ya, membela ulama itu wajib. Kenapa? Karena ulama itu warasatul anbiya, warisannya Nabi. Nabi itu tidak mewariskan uang, harta, tahta, dan tidak mewariskan, tapi mewariskan ilmu. Kalau bukan jasa-jasanya ulama, tidak mungkin sekarang acara majelis seperti ini terjadi, tidak mungkin. Dan apa yang saya baca dan saya omongkan hari ini adalah ini berkat warisannya ulama seperti itu. Kenapa? Karena al ulama warasatul anbiya. Ulama itu orang yang berilmu, itu dzul ilmi, orang yang memiliki ilmu, itu adalah warisannya Nabi. Makanya wajib dijaga. Kalau tidak ada itu sukutul ulama, sukutul umat. Kalau ulama jatuh ya rusak, ya rusak juga umatnya. Kalau jatuh semua seperti itu. Oleh karena itu menjaga ulama maka harus seperti itu. Terkait anak muda yang sekarang viral itu yang sudah masuk penjara, banyak netizen yang mengata-ngatai dan mengolok-olok, wah itu orang gila, pura-pura dan lain sebagainya. Alangkah baiknya kita menyerahkan kepada pihak yang berwajib, karena sudah ditangani, kemarin sudah rekonstruksi kejadian, sudah diulangi. Terkait itu masalah gila atau tidak gila, insya Allah nanti akan ketemu hasilnya. Yang jelas berdasarkan banyak bukti, bahkan tahun 2019, 2018, karena dia aktif di Facebook, karena saya masih anak-anak seumuran seperti ini. Namanya anak-anak seperti ini ya banyak kegiatan-kegiatan selfie-nya di di Facebook, Instagram misalnya, banyak sekali. Ganteng anaknya, pemudanya ganteng, juga ya pinter, jelas kan, dia juga kerja sehat walafiat gitu. Tapi ketika ditangkap beralibi gila, karena kalau undang-undang itu kalau orang gila kan tidak terkena undang-undang. Islam juga seperti itu. Orang kalau sudah majnun gila maka terbebas. Makanya kalau jenengan, Ustaz saya tidak mau sholat, saya capek saya sholat, tidak mau puasa, tidak mau bikin, tidak mau apa, ya jadi orang gila. Maka kalau jadi orang gila bebas, ya bebas sudah. Makanya salah satu cara kalau ingin tidak sholat gampang, pilihannya dua, kalau udah gila mati. Nah itu sudah wassalam sudah. Jadi kalau gila terbebas sudah dari taklif, beban seperti itu. Yang ada itu bukan gila, yang ada itu pura-pura gila ya. Bukan majnun, bukan jahil, bukan bodoh, bukan. Ya itu pura-pura seperti itu. Kenapa? Karena kalau orang gila itu ya pacarnya tahu sendiri jenah di pinggir-pinggir tidak pakai baju karena gila. Jadi bebas hukum, bebas beban, bebas agama seperti itu. Jadi kalau ada hal-hal kemarin juga marah banyak kasusnya ulama di istilah dibegal dan ada yang mau menyakiti ulama, kita harus di depan ya, terutama pendekar-pendekar Majelis Asyarifah ini. Oleh karena itu saya memohon kepada Gus Ahmad Gufron selaku pembina Majelis Asyarifah yang kekebalannya sudah tidak diragukan lagi, monggo ini anak-anak ini dibekali juga biar ketika siap-siap Majelis Asyarifah sekarang undangan di Jakarta ini harus siap ini di depan, di garda depan pendekar-pendekarnya seperti itu. Oke. Jadi terkait kasus penusukan, alhamdulillah beliau sudah sehat dan mulai melakukan safari dakwahnya beliau. Kita doakan semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat, Syekh Ali Jabir khususnya karena termasuk ulama yang terkenal di Indonesia. Kita juga menyerahkan kasus ini kepada polisi, pihak aparat keamanan yang sudah menangani secara langsung, nanti tinggal tunggu hasilnya. Karena memang sekarang banyak sekali anak-anak itu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemarin ada seorang anak perempuan membunuh ibunya dengan tusukan 26 kali, ditusuk 26 kali. Bayangkan ada seorang anak perempuan membunuh ibunya 26 tusukan ya. Bahkan ketika difoto, dia ketika diwawancara dia ketawa. Nah ini apa kesalahannya sebenarnya? Ini kesalahannya karena kebiasaan seorang anak itu hanya dididik secara akal saja. Jadi kompetensi afektifnya saja, kemampuan berpikirnya saja. Sedangkan kemampuan karakternya, sedangkan kalau kita dalam pendidikan itu ada afektif,
psikomotorik, terus dan lain sebagainya, itu peningkatan karakter itu, emosional karakter itu harus dibangun seperti itu. Kalau itu tidak dibangun, akhlak, makanya dalam Islam itu yang pertama diajari adalah akhlak. Juga Gus Ahmad Gufron mengajari anak-anak ini kan masalah akhlak dulu. Kenapa? Karena kalau kita hanya pinter, banyak anak pinter, tapi kasusnya nanti bisa menyakiti, bahkan bisa membunuh. Kasus naudzubillah. Semoga pemuda, karena ini semuanya pemuda-pemuda di sini. Jadi monggo kita menjaga diri masing-masing, jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Karena kalau kita nuruti setan, wah. Dan cara ngusir setannya biar kita tidak pura-pura gila dan lain sebagainya atau kesurupan, makanya ikut majelis asyarifah yang rutin ini, zikir ini bacaan-bacaannya mengusir setan semua ini. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, seperti itu. Dan ketika kemarin ada omongan non sewu, kita ini majelis asyarifah sempat ada omongan seperti ini dari netizen. Lu buat apa ngadakan acara gitu? Zikir itu kan tinggal kita yang khusyuk seperti itu. Memang banyak cara zikir itu, ada yang khusyuk, ada yang mandiri, ada yang berjamaah seperti ini. Dan juga ngapain juga ada kultum-kultum di sini sudah pinter semua. Ada seorang mengatakan bahwa yang di majelis syarif ini sudah pinter semua. Ngapain ada seperti ini? Karena kita melakukan ada kultum seperti ini, tanya jawab seperti ini karena penontonnya, musyawirinnya, mustaminya, pendengarnya juga tidak hanya terbatas di sini saja. Kita dakwahnya itu dakwah milenial melalui sosial media, baik Instagram, Facebook, YouTube, IG gitu. Jadi tidak apa-apa mau seperti itu. Yang penting kita istiqomah. Semoga yang istiqomah di majelis asyarifah ini kita doakan semoga sukses. Semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan satu yaitu mari kita jaga ulama. Bela ulama sampai mati karena wajib bela ulama baik dalam keadaan hidupnya beliau para ulama maupun dalam keadaan sudah wafat meninggal. Wajib kita memuliakannya ya. Man akramal ulama faqad akramallah wa rasul. Barang siapa yang memuliakan ulama, maka dia juga memuliakan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Itu jawaban dari kami. Apabila nanti ada pertanyaan, membuka monggo silakan di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan seputar maulid misalnya atau hal yang lainnya. Nanti insya Allah kita akan bahas di kultum pembukaan sebelum memulai acara safari maulid 40 malam berzikir dan bersalawat seperti itu. Oleh karena itu kami mohon maaf apabila ada salah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.